inilah imbang lah antara apa yang dikerjakan dikeluarkan dari biaya produksi sama pendapatan. Karena kan banyak kan musisi sekarang masih dapatnya dari off air. Belum dari royalti, masih dari off air sama produk gitu. Nah itu yang berbeda sama di luar gitu, precisionnya. Karena kan rezeki yang ngatur yang di atas, bukan kita. Ini di atas siapa ya? Langit-langit dong berarti, nggak bukan ya? Satrio. Hai Prit, gimana Prit? Kabarnya sehat ya? Ih sehat, jangan basa-basi gitu dong. Kita umur segini masih sehat ya? Iya. Tunggu, ulang ya. Berarti gue nggak boleh niban dia kan? Ya nggak apa-apa, ngobrol kayak biasa. Ngobrol kayak biasa? Okay. Boleh dong, ngapain diulang-ulang sih? Iya. Kita tuh pertama kali kenal umur berapa sih? Kayaknya waktu masih kecil ya? Kayak kamu umur 14 tahun deh. Iya benar. Aku berarti umurnya 8 tahun. Kayak gila, kita beda 6 tahun Iya, ya? gue kerjaannya berenang di tempat lo tuh. Berenang, nggak salah. Taunya gue masuk kamar lo lagi mandi, nggak salah. Tapi untungnya gue tidak melihat itu. Dibuka di sini. Kita buka lah. Nggak, kita masih kecil lah waktu itu ya. Iya, karena, kan masih di bawah umur. Iya, karena almarhum bapak kita dulu sama-sama di kantor yang sama gitu kan. Cuman gue bingung deh waktu itu, pas lo masih kecil itu, emang lo udah kepikiran akan menjadi seperti Satrio yang sekarang nih? Enggak, gue dilarang. Jadi musisi sebenarnya gue dilarang. Gue dilarang jadi musisi. Apa alasannya dilarang jadi musisi? Karena bokap kan arsitek kan. Bokap arsitek, terus keluarga dari nyokap itu kan keluarga dokter. Jadi dipilih, kamu mau ambil arsitek atau ambil dokter. Gitu. Terus gue pada dasarnya kan pinter ya. Sampai sekarang gue nggak nemu dasarnya di mana tuh. Jadi emang ya segitu-segitu aja ya. Gue tetap kekeh pengen jadi musisi. Dulu ada Cana Alien Workshop ya, dulu zaman dulu itu gue tukar ke gitarnya tukang sayur. Akhirnya gue belajar dari situ. Cuma bokap bilang, ya udah kalau kayak gitu caranya kita nggak biayain kamu untuk nanti kamu segala macam, kau biayain sendiri. Gitu. Hasil ya udah deh ngamen-ngamen dari awal tuh. Tapi sebenarnya cita-cita lo pas masih kecil itu apa sih sebenarnya? Rada aneh cita-cita gue, Prit. Jadi sniper. Kenapa lu kebanyakan Karena keluarga main gue game? di keluarga Saleh itu kebanyakan militer semua. Militer semua. Jadi ada om gue jenderal, terus sepupu-sepupu gue itu pilot, terus ada juga tentara gitu. Jadi gue kayaknya gue jadi sniper aja deh. Soalnya gue mikir kalau jadi sniper kan lebih jarak jauh gitu, nggak langsung perang langsung dekat gitu. Emang rada out ya. Ya begitulah. Tapi akhirnya kandas ya cita-cita itu ya? Kandas. Hamdas. Terus tiba-tiba nih awal tahun 2000-an lo masuk lah ya Malik and the Essentials. Tiba-tiba muncul lah tuh udah album pertama. Oh iya. Dengan single-singlenya Terdiam, Malik tuh gue satu bangku sama Widi di Lab School. Satu SMA. SMA gue sebangku sama dia, berdua. Dulu sebelum Malik namanya Ipanema. Iya, udah The Girl nggak tuh? Namanya Ipanema tuh, ada almarhum Abe, segala macam. Terus kita cari, terus kita kenapa nggak bikin band aja, kata Angga kan. Ayo seru-seruan. Akhirnya cari Iva gitu, nemu terus Jawa gitu. Manajernya masih Indra Sulista waktu itu, udah jadi Malik deh akhirnya. Oke. Jadi Malik. Terus habis gitu tiba-tiba lo cabut nih dari Malik ya kan? Album ketiga ya, album ketiga lo cabut. Di Malik kan lo sebagai gitaris ya awalnya. Gitaris. Abis itu album ketiga lo cabut. Iya. Terus kenapa sih alasan cabutnya waktu itu? Karena gue suruh pakai kostum sama joget-joget. Nanti gue takut tuanya sakit pinggang. Enggak sih sebenarnya, gak gitu sih. Ini kalau gue buka di sini sih sebenarnya gini, di Malik itu bandnya sangat bagus. Kebersamaannya, kekeluargaannya sangat bagus. Cuma gue kurang cocok sama manajemennya aja waktu itu, pada saat itu. Sekarang sih udah sangat membaik gitu manajemennya. Pada saat itu gue kurang cocok. Terus ada perkataan bahwa gue nggak bisa bikin lagu gitu di sana. Akhirnya gue membuat project. Akhirnya malah dibeli-beliin lagu-lagunya sama orang-orang. Ya udah berarti kan bisa. Gitu. Oh ya Allah. Tapi semua sama anak-anak Malik itu gue belajar banyak banget sih di sana sih dari awal. Karena kan sama-sama satu SMA sama Widi. Kita sama-sama bikin lagu, sama-sama nyari band, dan ditempa banget waktu kita main di cafe. Berapa session gitu waktu itu di mana lounge zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Terus kita sempat di Saint Regis ya? Yang dulu Regent. Iya, dulu Regent. Sempat di situ. Seru ya? Ramai, seru banget. Terus habis itu lo bikin lah tuh Alexa. Awalnya dari Malik ke Alexa gimana tuh ceritanya? Nah itu lucu tuh. Awalnya dari Malik,
sebelum dari Malik, gue bikin itu produksi namanya Run, Raya Sanino, Run. Nah sambil berjalannya Run itu kayak popnya Malik lah. Sambil Alexa itu rocknya Malik lah, seperti gitu. Apakah ini bisa diterima? Gue memproduksi mereka tuh, jadi kayak EP-nya, bantuin manajemennya dari awal, lucu tuh. Zaman-zaman itu tuh Raisa juga masih dianterin sama ibunya, ya kan? Masih dianterin sama ibunya, masih SMP kan? Berarti ketahuan banget kita umurnya tua banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kan ini kan behind the scene of the history dari yang nama-nama yang udah beken-beken itu sekarang. Dan yang bikin gue happy tuh sebenarnya bukan value of money atau apa namanya, wah nih banyak yang dikerjain itu. Enggak, bukan. Sampai sekarang mereka masih ada. Dan itu buat gue berkah karena banyak yang makan dari mereka gitu. Banyak yang makan dari produksinya, dari krunya, dari sampai belum menikah, sampai punya rumah. Jadi itu yang gue sangat appreciate ketika band itu mainnya endurance-nya lama gitu. Lebih panjang. Gitu. Oke. Sekarang lo masih di Alexa kan? Alexa lagi mulai aktif lagi nih ya? Baru mulai aktif lagi. Sebenarnya menurut lo apa sih yang bikin Alexa tuh beda dari band-band Indonesia lainnya? Kalau Alexa tuh sebenarnya anak-anaknya dikumpulkannya secara tidak ngeband dari genre yang beda-beda. Oke. Fajar itu dari metal, Aki alternatif, dulu ada Mono itu juga main di jazz, Rizky itu memang udah profesor, ya kan? Emang karena ganteng doang dan dia bisa main gitar, gue taruh aja. Kebetulan pacaran sama Sherina waktu itu kan? Iya karena si ganteng, karena gue memang membuat project ini untuk produk. Untuk produk. Dilalah tuh, bahasa apa tuh? Dilalah Jawa ya? Bahasa Jawa. Dilalah. Ketika project itu dibikin, malah laku, terus malah full mainnya, jadi kayak ya udah jalanin aja, tanggung. Wah main pertama kedua berantakan banget. Masih ingat nggak sih main pertama tuh di mana sih? Main pertama di FX kayaknya deh. Oh di FX. Berantakan banget itu, ada gitarnya mati apa nggak jelas. Berarti formasi masih 5 ya waktu itu ya? Formasi masih 5. Formasi masih 5. Gue, Mono, Aki, Fajar, Rizky. Gitu. Formasi 5, abis itu menjadi 3 nih ya, menjadi trio. Terus sekarang baru aja comeback lagi, kalian tuh nge-cover lagunya Naif Jikalau, itu enak banget, beda banget sih vibes-nya langsung. Thank you. Itu lumayan tuh nggak dipromosiin, tapi yang denger lumayan naik ya. Naik ya. Kayak gara-gara lu juga ya bantuin. Ya Allah. Bisa. Terus project terbarunya berarti itu ya? Berarti itu lo akan ada kesinambungan nggak sih dari Jikalau itu? Kalau untuk Alexa ya, untuk Alexa tuh rencananya kita meeting tuh sebenarnya pas nih minggu depan, Kamis atau Minggu kita meeting, kita mau ngeluarin surprise lagi nih. Langsung kita mau nge-surprise lagi untuk yang keduanya. Yang keduanya. Gitu. Belum mulai di-spill ya sekarang? Ini tanya masih lama. Bebas Iwake. Bebas Iwake. Setelah itu akan ada lagu-lagu coveran lain kah? Maksudnya boleh di-spill nggak sih dari musisi siapa aja yang akan kalian cover? Sebenarnya kalau kita mau cover itu lagu-lagu yang ada di era kita besar, di era Alexa besar. Apa yang Fajar dengerin, apa yang Aki dengerin, apa yang gue yang dengerin gitu. Kita put down together, terus kita aransemen dengan aransemen kita. Gitu. Tapi setelah yang single kedua Bebas ini, kita nanti meeting mau apa nih? Kita lanjutin, apakah kita cover atau kita bikin next album, new album gitu. New album berarti dengan lagu-lagu yang benar-benar baru dari Alexa sendiri ya? Betul. Nah, sebagai produser lo tuh kan juga udah banyak banget ya bikin lagu dan memproduksi artis-artis lain. Enggak lah, nggak banyak. Banyak. Segitu-segitu doang. Banyak, gue tahu dari dulu banyak. Boleh sebutin siapa aja sih yang pernah lo produserin? Aduh, bingung gue. Suruh sebutin siapa ya? Karena nggak pernah gue inget ya. Siapa? Paling Andin ya. Kalau Andin tuh single-singlenya gue bikin tuh. Indahnya Dunia. Terus dia juga sampai ke Jepang kan tuh, menang juga Indahnya Dunia dibikin Jepang. Andin. Mati Rasa di single juga kemarin nih, barusan Andin juga. Once. Nah, Once juga. Terus, judulnya apa? Once tuh, aduh gue sampai lupa judul. Tuh gue sangat parah untuk lupa judul. Gue aja nih, kalau di Alexa ya, nyanyi lagu nih, gue lupa lirik sendiri. Saking udah kayak pabrik gitu. Gue udah kayak pabrik gitu, kalau bikin lagu udah kayak pabrik. Lo maunya lagu apa, bikin tentang apa, cerita tentang apa, enak atau enggak. Jadi gue nggak bisa nilai lagu gue enak atau enggak, laku atau enggak tuh gue nggak tahu. Tapi lagu Alexa yang ciptaan lo tuh yang Dewi itu pakai vokal lo juga kan? Ya itu satu-satunya gue nyanyi. Tapi hits loh. Itu dipaksa anak-anak itu. Dipaksa, tapi kan hits akhirnya. Apa?
Itu hits ya? Gue nggak tahu hitungannya hits apa enggak tuh, gue nggak tahu. Dewi ya, itu hits ya? Itu hits ketiga lah. Pokoknya setelah pertama jangan pernah pergi, abis itu jangan kalau lepas, nah abis itu. Dengan vokalisnya Satrio ya, waktu itu. Dengan suara seadanya ya. Mohon maaf karena saya bukan vokalis. Mana sih sebenarnya yang lebih challenging, lo sebagai musisi atau lo sebagai produser musik? Sebenarnya memang nggak ada yang challenging sih, karena kalau musik gue emang hobi. Oke. Ya, musik gue memang hobi. Produser, ya karena memang gue banyak kerjaan iklan kan, banyak kerjaan iklan dari zaman Malik. Terus dicegin sama anak-anak, gila kita udah jalan segini banyaknya, lo masih aja mau direvisi sama klien gitu kan. Zaman dulu terus gue bilang gini, selama masih ada Hero sama Goro gue bilang dulu kan. Semuanya Goro. Gue masih dapat kerjaan dari situ gitu. Dan itu membuat gue belajar banyak. Tapi kalau yang menarik sih songwriting, producing, ngeband, bukan itu yang menjadi problem gue. Problem gue adalah konsistensi musisinya sama industrinya. Oke. Nah, itu harus rapih gitu. Karena masih banyak juga yang beda generasi itu berbeda kubu, main tongkrongan gitu. Nah, itu yang sangat nggak sehat, beda banget sama di luar gitu, sama komunitas yang di luar. Tapi sudah mulai membaik lah sekarang lah itu. Gimana sih cara lo memposisikan diri lo sebagai musisi dan ketika lo jadi produser untuk orang lain? Kalau musisi ya gue memang all out aja. Itu udah hobi aja udah. Mau yang penting keluar keringat, yang penting main seru-seruan, nggak ada beban gitu kan. Ya itu udah passion aja karena gue suka banget musik gitu. Nah kalau gue producing ya gue by demand. Lo mau seperti apa, reference lo mau seperti apa, dan benar-benar gue hitungin satu-satu gitu. Misalnya misalnya referensinya mau kayak Taylor Swift. Kita bikin yang mirip dengan Taylor Swift dengan karakter vokal yang ada. Ya kita targetin aja 10% dari listenersnya mereka dengerin ke lo, sehingga viewers lo akan naik gitu. Terus kalau misalnya nanti lo achieve di atas 1 juta viewers atau listeners, nah lo boleh bayar deh. Kalau nggak usah santai. Oh gitu. Gila, sesantai itu ya? Nggak semua lo produser kayak lo tapi. Karena memang lebih seneng kalau karyanya jadi sih. Kalau gue cuma dapat uangnya, terus karyanya nggak jadi apa-apa, itu menurut gue kegagalan buat guanya. Itu yang rada kebalik sih, memang gue kan kebalik ya. Kepiting kan kalau misalnya. Iya, dia cancer. Cancer by the way guys. Jadi kalau semua orang jalannya lurus, gue ke samping. Jadi gimana tuh ya? Harus ditatar kayaknya jalannya. Tadi kan kita udah ngomongin ya, ketika lo nge-produce orang lain, gue pengen tahu dong proses kreatif di balik pembuatan lagu-lagu yang lo juga produserin tuh kayak apa, dan juga lagu-lagu buat Alexa, gimana sih proses kreatif di balik itu? Sebenarnya lebih cerita. Oke. Cerita dari orang-orang, cerita dari anak-anak. Misalnya lo cerita sama gue nih, gue mau cerita tentang ini, gue jadiin lagu gitu. Kita tes ya sekarang ya? Oh boleh banget, dengan senang hati. Jadi Satrio mau bikin lagu dadakan ya di tempat tentang misalnya cerita dari gue, contohnya misalnya gue baru sakit hati nih, terus gue pengen move on. Pokoknya ceritanya tentang itu. Misalnya sakit hati. Lu sakit hati sama siapa by the way? Kan ceritanya. Oh ceritanya. Fiksi kan banyak. Oh, iya. Banyak nih, gue juga seneng ngambil fiksi dari orang-orang. Bunyi. Oh iya. Lucu ya. Oh keren banget sih ini podcastnya nih. Kan dengan Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh gitu. Ini sustain pedalnya nggak ada gue? Nggak ada, sustainnya di situ. Gue nggak ada pedal di bawah. Nggak, jadi temanya adalah misalnya gue sayang sama orang nih, terus gue butuh orang itu. Oh butuh ya? Butuh orang itu, oke. Terus dari ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Nah lu mana? 7. Tadi berapa tuh? 5 sama 3 ya? Oh, 7, 5, 3? Oke. Iseng ya? Iya, iseng. Oke. Aku butuh kamu, hanya kamu yang di hatiku, hanya dirimu
hanya kamu dan kamu di dalam hatiku. Butuh tuh ya? Butuh ya. Gue juga lagi butuh nih. Oh ya Allah. Butuh apa ya? Butuh asupan mungkin. Oh boleh. Tapi keren banget loh. Kok bisa sih dalam waktu yang sangat singkat lo langsung jreng gitu? Iya, nanti dari situ kita rework gitu kan. Gue akan pasti bikin cepat. Ini kira-kira cocok nggak liriknya? Kalau tadi kan aku butuh kamu, hanya kamu yang di hatiku, hanya dirimu, hanya kamu dan kamu di dalam hatiku. Ya simple aja sih sebenarnya kayak. Gila, seru ya. Gue cari yang simple, nanti musiknya gue bikin ribet gitu. Wow, ntar musiknya di ini ya, ditambah-tambahin lagi ya. Boleh, tambah-tambahin boleh, bebas. Sesuai request. Boleh. Ya gitulah. Tapi kalau dalam lu bikin lagu dalam waktu yang sangat singkat itu, basicnya banget itu adalah siapa sih emang musisi-musisi yang pernah menginfluence lo? Bisa kalau dalam lokal influence ya, gue tuh terakhir salat Jumat sama almarhum Chrisye. Itu gue sangat ngefans sama dia tuh sebelum dia meninggal. Habis itu seminggu kemudian dia meninggal tuh. Dia sakit. Itu sih kalau yang lokal ya. Kalau yang internasional rada aneh sih. Gue dengernya malah era-era tahun 80 tuh. Oh iya, seru dong. Kayak Earth, Wind and Fire gitu-gitu. Gue sukanya begitu-gitu tuh. Yang soul-soul gitu ya? Iya, soulful. Justru ya begitu-begitu tuh. Oke. Menurut lo gimana sih perkembangan dan perubahan industri musik di Indonesia mulai dari lo pertama terjun di musik sampai sekarang? Terus menurut lo gimana sih evolusinya untuk era masa depan tuh musik Indonesia akan kayak gimana sih? Drastis ya, kalau menurut gue perkembangannya sangat drastis. Karena gini, dulu tuh gue rekaman masih pakai pita, Prit. Aduh, jebot banget. Jadi udah deg-degan banget tuh. Besok mau rekaman, gue udah latihan sampai jari gue kan gue main gitar ya. Jari gue tuh sampai kapalan-kapalan gimana caranya beres, rekaman pakai pita. Dan masih belum bisa ayo take lagi nanti sambung. Nggak ada tuh sambung menjadi satu tuh. Nggak kayak sekarang ya? Nah, tinggal edit aja. Nah, itu yang bikin mentalnya jadi nggak sekuat musisi zaman dulu gitu. Jadi banyak yang beberapa yang kena sindrom, terus one hit, satu album kedua, terus habis itu nggak nyampe 5 tahun udah jatuh lagi, udah nggak ada namanya lagi gitu. Nah, dan perkembangan sekarang sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya aja sih yang gue ambil adalah ya kita harus keep up sama teknologi, terutama AI. Karena AI kan bisa bikin lagu juga, nah dari situ bisa jadi reference juga. Tapi kalau perkembangannya sekarang sih so far membaik, cuma memang industrinya ini yang kita perlu perbaiki karena industrinya harus berbandingnya imbang lah antara apa yang dikeluarkan dari biaya produksi sama pendapatan. Karena kan banyak kan musisi sekarang masih dapatnya dari off air, belum dari royalti, masih dari off air sama produk gitu. Nah itu yang berbeda sama di luar gitu, precisionnya. Itu sih, jadi mereka masih struggling untuk hidup beberapa ya. Beberapa masih struggling untuk hidup, kecuali udah punya nama, kan nggak fair kan. Jadi harus fair lah gitu. Kalau misalnya fair, industrinya bagus ya, makin banyak musisi yang bisa layak hidup. Gitu. Menurut lo musik era mana sih yang paling lo suka dan menurut lo paling keren? 80 kalau gue. Oh ya, sama dong kita. Iya dong, sama dong. 80 tuh udah super manis tuh, rebut-rebutan manis tuh. Iya benar, everlasting ya. Everlasting, kayak bahkan, after all. Iya, bahkan sekarang orang-orang yang lahirnya tahun 2000-an juga pun mereka dengerin lagi ya. Nah iya, balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Lucu banget. Michael Jackson masih didengerin lah. Banyak banget sih, seru. Pendapat lo apa sih tentang scene musik Indonesia saat ini, yang sekarang saat ini? Saat ini sih berkembang, tapi lagi banyakkan solo ya, semua solo ya. Iya. Kayaknya semua lagi pada berlomba-lomba mengejar Bernadia deh. Label-label hubungin gue bikin lagu tentang Bernadia. Sambil gue belum pernah dengerin lagunya Bernadia kan. Serius? Tapi gue dengerin di TikTok gitu. Untungnya bumi masih berputar gitu kan. Gue bilang, si tahu gue buminya berputar atau enggak. Si tahu. Tapi itu bagus sih menurut gue. Pas gue dengerin kemarin, terus gue dengerin yang baru-baru ya kayak Hindia gitu. Liriknya sih bagus ya. Ya memang perubahannya sangat oke gitu. Tapi lagu-lagu everlasting gitu kayak kemarin gue ketemu anak Niji ya tetap mau ganti vokalis mau enggak
tetap dinyanyiin juga. Terus gue juga kan sering banget sekarang acara-acara karaoke gitu kan. Iya. Nah itu lagu Alexa masih di-appreciate. Orang ada yang baru tahu. Ada yang baru dengerin. Iya pasti dia lahirnya mungkin tahun 2010. Asli setengah umur kita. Terus dia baru denger gitu kayak, ini lagu seru banget ya loh. Oke. Sambil anjir, gimana ya ngomongnya ya, rada-rada malu tapi rada-rada senang juga, itu sih. Oke. Tantangannya apa sih selama lo jadi produser dan sebagai musician yang pernah lo hadepin? Kalau tantangan ya revisi udah biasa, karena kan gue udah biasa ngerjain iklan lah ya. Tapi tantangannya adalah gimana caranya gue balikin lagi ke orang yang mau gue produce. Lo mau serius atau lo mau pansos atau lo mau cuma gue sekedar punya album aja nih, atau sekedar punya satu single aja, atau sekedar punya, kalau lo mau benar-benar nyanyi ya lo harus ikutin caranya, belajar nyanyinya, konsistensinya, sekarang sosmednya, webnya, merchandise-nya, even sama cara perform dan alat-alat yang akan lo gunakan, gitu, harus konsisten gitu. Tapi kan kalau anak-anak sekarang, Gen Z beberapa tuh ya, nggak apa-apa ya gue cerita, banyak kena mental health, nanti dikit-dikit, aduh aku lagi nggak bisa nih, lagi sibuk nih, nanti tuh, aduh nih ada gerhana, apa si mikirin banget gue, si mikirin gue ada gerhana lah, ada retrograde lah, ada si mikirin banget. Gue bilang kalau udah masuk studio ya lo masuknya ke studio, udah buang handphonenya, TikTok, Instagram segala macam, jadi masuk studio itu nggak instastory gitu, lo fokus selesaiin dulu, nanti break terserah lo mau instastory gitu. Nah itunya yang gue jaga tuh, karena kayak dia lebih mementingkan kayak, wah ini gue akan rekaman di sini guys, gitu-gitu, kayak ya terserah sih, ya tapi kan gaya orang beda-beda ya. Ya banyak kan yang jadi yang disiplin sih, itu doang sih, disiplin. Yang jadi yang disiplin ya. Iya. Terus lo konsisten dan disiplin ya. Konsisten dan disiplin. Terus lo punya pesan lain gak sih selain konsisten dan disiplin yang mau lo sampein ke musisi-musisi mendatang baru dan juga ke produser-produser baru? Kita harus lihat kamera yang itu terus ya. Mata gue dari tadi ke mana-mana gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah ya? Oh ya nggak masalah ya. Kameranya banyak sih, ini canggih banget ya. Podcast luar biasa nih. Pesan dan kesan dong. Buat apa? Buat musisi-musisi pendatang baru sama produser-produser baru yang baru mulai terjun. Menurut gue produser-produser tua gitu maksud lo? Baru-baru. Oh baru. Kan banyak yang baru. Gue juga baru. Tapi kan pengalaman lo udah dari... Gue sampai sekarang masih belajar, Prita. Oh, oke. Sampai sekarang masih belajar. Pesan dong. Pesannya buat musisi-musisi baru, ini aja. Satu, disiplin. Kedua, konsisten. Ketiga adalah market research itu paling penting. Dan jangan ngikutin pasar. Kalau pasarnya lagi tadi kayak misalnya untungnya itu kan, ya lu bisa bikin dengan karakter kalian sendiri. Karena siapa nama artisnya? Bernadia. Nah, si Bernadia itu juga sama kayak Marian Jola, sama kayak kalau penyanyi perempuan itu siapa? Sama kayak Andin pada waktu itu, sama kayak banyak penyanyi lain yang kalau lo konsisten dan lo tetap terus di bidangnya gitu. Kayak kita kerja kantoran lah, nggak ada bedanya gitu. Bedanya adalah musisi itu indie sama label nggak ada beda juga. Jadi yang penting kalau gue kerja kantoran, gue masuk tiap hari jam 7, pulang jam 9 gitu ya. Ya lo kalau sebagai musisi, apa yang lo lakukan sebagai musisi dari jam 7 sampai jam 9 itu? Kalau cuma nanti nongkrong, cari inspirasi, nyari senja gitu. Itu kayak, waduh, kalau nungguin sore, nyari senja sih yang lain udah pada ngerjain, lo ketinggalan gitu. Tetap semangat kerjain karena industrinya membaik dan bikin karya sendiri aja. Dan market research, kasih ke teman-temannya ini bagus atau enggak, ini bisa atau enggak gitu. Dan buang energi negatif. Ingin bersaing dengan orang. Wah, gue pengen bersaingin ini. Kayaknya gue lebih bagus nih. Suara gue aja lebih bagus daripada misalnya BCL. Berarti gue bisa lebih sukses. Nggak bisa gitu, bro. Prosesnya susah. Gitu. Gue tahu nih, karena satu-satunya yang harus lo jadiin kompetisi itu sebenarnya bukan orang lain ya, tapi adalah diri lo sendiri. Diri sendiri, paling penting itu. Karena ego yang mesti dilawan. Ketika ego kita pengen sukses, malah sukses yang nggak didapat. Tapi ketika lo mengikuti prosesnya dan menjalani prosesnya, diikutin, dirasain capeknya, oh pasti nggak ada, pasti akan membuahkan hasil sih menurut gue. Karena kan rezeki yang ngatur yang di atas, bukan kita. Ini di atas siapa ya? Langit-langit dong, berarti ya, bukan?
Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.